Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Update Pendidikan, update informasi seputar dunia pendidikan dan informasi penting lainnya. Kali ini teman-teman kita akan berbagi bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan setelah nanti teman-teman cek di SIM PKB masing-masing dan muncul format ataupun isian berupa kesiapan diri untuk mengikuti PPG dalam jabatan, maka teman-teman silahkan lakukan konfirmasi ya. Nah, setelah melakukan konfirmasi nanti akan disampaikan oleh panitia PPG sebagai peserta PPG dalam jabatan yang sudah fix ya. Artinya setelah teman-teman melakukan konfirmasi kesiapan maka dinyatakan sebagai peserta. Kalau baru lulus seleksi akademik seperti saat ini maka baru dinyatakan sebagai calon peserta. Setelah konfirmasi maka dinyatakan sebagai peserta resmi, dan setelah dinyatakan menjadi peserta resmi, langkah-langkah yang harus teman-teman lakukan adalah lapor diri kepada LPTK atau kampus di mana yang sudah ditetapkan sebagai tempat belajar teman-teman. Apa yang harus dilakukan dan berkas-berkas apa yang dibutuhkan untuk lapor diri ke LPTK atau universitas tempat belajar teman-teman. Ini adalah salah satu contoh berkas-berkas yang harus disiapkan bagi teman-teman PPG dalam jabatan untuk Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2021. Jadi ini sebagai gambaran teman-teman supaya teman-teman bisa persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi kampus yang lain itu sebenarnya tidak ada perbedaan jauh, biasanya secara umum adalah sama. Teman-teman yang pertama harus disiapkan adalah semua dalam bentuk format scan ya. Pertama adalah format A1, ini bisa diperoleh teman-teman dari SIM PKB masing-masing setelah nanti dinyatakan peserta fix ya PPG dalam jabatan 2022, maka akan ada format A1 yang bisa teman-teman download di SIM PKB, termasuk juga fakta integritas dan juga format surat pernyataan izin kepala sekolah. Ya, ini distempel, format A1 juga distempel. Jadi pada prinsipnya format A1, fakta integritas dan surat pernyataan izin kepala sekolah ini di-download ya teman-teman dari SIM PKB, kemudian diisi, ditanda tangan, kemudian distempel oleh atasan yaitu kepala sekolah, baru kemudian di-scan ulang. Kemudian yang kedua adalah scan asli biodata mahasiswa, formatnya terlampir. Masing-masing kampus biasanya memiliki format tersendiri. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, format disiapkan oleh kampus masing-masing ya. Sebagai contoh, ini adalah format biodata untuk PPG dalam jabatan tahun 2021 untuk perguruan tinggi Universitas Yogyakarta. Seperti ini formatnya, teman-teman tinggal diisi, boleh diisi berupa ketik, boleh diisi berupa tulisan tangan ya, kemudian ditempel warna, foto 3x4, tanda tangan, nama lengkap ya, bertanda bintang itu wajib diisi. Setelah diisi kemudian di scan ya. Nah kemudian scan asli surat pernyataan, maaf ini tadi sudah. Kemudian yang kelima adalah scan asli ijazah S1 teman-teman, kemudian scan asli transkrip nilai, scan asli kartu keluarga. Teman-teman di dalam scan asli maksudnya adalah scan berupa berwarna ya, jadi tidak hitam putih. Kalau transkrip nilai, ijazah, kartu keluarga semua di scan berwarna ya. Yang lain-lain juga demikian. Jadi kalau scan asli berarti dia scan berwarna. Kemudian surat pernyataan sehat, bebas nafsa dan bebas catatan kriminal, ini formatnya terlampir, jadi hanya berupa surat pernyataan yang ditulis oleh diri sendiri. Seperti ini contohnya teman-teman. Nah seperti ini ya. Surat pernyataan bahwa menyatakan teman-teman semua adalah sehat jasmani rohani dan tidak terlibat dalam penggunaan psikotropik atau nafsa. Tetapi teman-teman yang sudah mendapatkan surat sehat, bebas nafsa dan SKCK dari lembaga ya, misalkan dari rumah sakit dan kemudian kantor kepolisian, maka ini bisa di-scan ya menjadi satu file PDF pengganti nomor 8 surat pernyataan. Scan asli KTP, scan asli SK kepegawaian terakhir bagi yang PNS ya, dan bagi yang swasta juga SK 1 tahun terakhir diangkat sebagai guru tetap yayasan, seperti itu. Kemudian file foto berwarna, bukan foto yang scan, ketentuan foto terlampir, nanti kita akan lihat ketentuan fotonya teman-teman. Kemudian foto cetak sesuai ketentuan dengan ukuran 4x6 berwarna untuk ditempel pada biodata ya.
Nah, teman-teman, itu adalah beberapa berkas yang perlu teman-teman siapkan ketika sudah dinyatakan sebagai peserta PPG dalam jabatan resmi ya. Kemudian harus lapor diri ke LPTK. Kemudian teman-teman, mengenai scan berkas-berkas itu pertama bisa dalam bentuk PDF, PNG atau JPG, minimal ukuran 50 KB dan maksimal 500 KB. Mengenai ukuran ini hanya sebagai gambaran, mungkin beberapa kampus akan berbeda di dalam menentukan berapa ukuran minimal dan maksimal. Kemudian pastikan hasil scan bisa terbaca dengan jelas ya. Scan berkas berwarna ini tadi tidak hitam putih, kemudian berkas dengan jumlah lebih dari 1 halaman digabung format PDF ya. Nah, teman-teman, mengenai ketentuan foto, ini akan kita lihat kriteria foto untuk lapor diri PPG dalam jabatan tahun 2021 ya. Di tahun 2022 ini tentunya akan tidak ada perubahan yang signifikan. Teman-teman pastikan bahwa sudah punya foto ya untuk pria berpakaian kemeja putih, dasi hitam dan jas hitam, bukan jas alma mater. Kemudian wanita bagi yang rambutnya rapi atau tidak berkerudung ya, maka rambutnya harus rapi. Kemudian bagi wanita berjilbab itu jilbabnya hitam dan dimasukkan ke dalam kemeja. Kurang lebihnya seperti ini teman-teman. Bagi yang pria backgroundnya biru, bagi yang wanita backgroundnya merah. Nah, terkait dengan background ini teman-teman, mungkin saja kampus akan berbeda, tapi untuk penjagaan teman-teman sebaiknya punya dua file foto, yang pertama background merah dan yang kedua adalah background biru ya. Nah, ini seperti ini yang sudah benar. Nah, yang tidak boleh teman-teman adalah tidak proporsional ya, artinya ini terlihat semuanya bahkan sampai bawah, terlalu kecil fotonya. Nah, ini yang proporsional, jadi pundak ke pundak ya pada bagian sisi kanan dan kiri. Kemudian yang tidak boleh adalah foto hasil scan ya, foto kemudian di scan. Foto sudah cetak di scan, atau fotonya kurang tajam ya, blur, atau kemudian foto di foto lagi ya, seperti itu. Hasil edit kemudian memakai jas alma mater kemudian tidak proporsional lagi adalah jenis-jenis foto yang tidak diperbolehkan. Seperti itu teman-teman, berbagai berkas yang perlu teman-teman siapkan. Mudah-mudahan sukses teman-teman. Jangan lupa untuk pantau terus ya SIM PKB teman-teman untuk informasi berikutnya setelah dinyatakan lulus seleksi akademik tahun ini, maka teman-teman langkah berikutnya adalah konfirmasi kesediaan ya. Dan itu bisa dilakukan di akun SIM PKB teman-teman masing-masing. Jadi silahkan dicek secara berkala. Seperti itu teman-teman informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.